Shalom. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Sungguh indah ketika kita pagi ini boleh diberi Tuhan kesempatan untuk hadir beribadah kepadanya. Saya yakin kita semua datang ke hadapannya, ada yang penuh dengan sukacita. Bahkan ada juga yang lelah hati, berbeban berat untuk datang ke hadapannya, memohon berkat daripada Tuhan. Sebelum kita masuk dalam ibadah di pagi hari ini, sidang jemaat, mari bersama-sama kita mengambil saat teduh untuk menyiapkan hati kita masuk dalam hadirat-Nya. Pandanglah wajah mulianya di dalam terang kemuliaannya. Dunia akan menjadi hampa dan susah kau jiwamu, serta gelap kulitakan. Pandanglah terang juru selamatmu, hidupmu kan bahagialah. Pandanglah pada Yesus, pandang wajah mulianya di dalam terang kemuliaannya. Dunia akan menjadi hampa. Yang kekal, ikutlah jejak Tuhanmu. Kuasa dosa takkan kekangmu, kau dapat mengalahkannya. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya di dalam terang kemuliaannya. Dunia akan menjadi hampa. Saya mengundang semua jemaat Tuhan untuk boleh bersama-sama bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita memenuhi panggilan Allah untuk kita dipanggil untuk beribadah. Mazmur 135 ayat yang ketiga,
Yesaya 42 ayat ke-10 berbunyi demikian. Pujilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Bermazmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, dan pujilah Dia dari ujung bumi. Dengan iman kita memulai ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ibadah kita pada saat ini ditahbiskan dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus Tuhan kita dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Dengan tetap berdiri, biarlah kita pujikan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kasih-Nya yang begitu besar bagi kita. Biarlah, ya Allah, kasih-Mu besar, lebih dari segala. Biarlah tiada, kami percaya kasih-Mu yang tiada terduga dan tiada terjangkau luasnya membuat kami tahu Engkau menyertai kami. Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala. Hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala. Hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia, dan sesama manusia, dan sesama manusia. jemaat Tuhan silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, seringkali di dalam doa kita berdoa agar Tuhan menolong kita untuk boleh mengasihi sesama kita. Kita berdoa untuk bisa mengasihi dan menghormati Tuhan. Tetapi sungguhkah seperti pujian kita? Di dalam doa dan pengucapan syukur kita, adakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan
dan juga mengasihi sesama kita. Bapak Ibu Saudara, kalau saat ini kita menemukan diri kita jauh daripada apa yang Tuhan perintahkan, mari saya ajak kita untuk menundukkan kepala, untuk boleh mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, Engkau melihat setiap hati anak-anak-Mu. Engkau melihat setiap pribadi kami yang saat ini berdoa di hadapan Tuhan. Engkau melihat pribadi kami yang saat ini tersungkur malu di hadapan-Mu oleh karena segala dosa yang kami perbuat. Acap kali ya Tuhan, kami hanya bisa mengucapkan kami mengasihi. Acap kali kami hanya berdoa agar Tuhan boleh menolong kami untuk mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kami, menghormati Tuhan. Tetapi sungguh Tuhan, sungguh kami menyadari bahwa kami lemah dan terbatas. Kami tidak mampu Tuhan, oleh karena kami manusia yang berdosa. Ampuni kami ketika kami kehilangan arah, kehilangan fokus, lupa siapa diri kami. Ampuni kami ketika tidak sungguh-sungguh untuk menghormati Tuhan dan juga menghormati sesama kami. Bagaimana kami boleh menghormati, mengasihi rekan seiman kami, kalau kami saja tidak sungguh-sungguh untuk boleh menghormati dan mengasihi Engkau ya Tuhan. Kalau saat ini Tuhan, Engkau menemukan pribadi-pribadi seperti itu di dalam pribadi kami. Kami memohon pengampunan dosa daripada Tuhan. Kami memohon belas kasihan Tuhan untuk boleh mengampuni kami. Dan sungguh Tuhan, ajar kami untuk boleh menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami. Ajar kami boleh tahu siapa diri kami sebagai umat tebusan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan dosa. Terima kasih untuk belas kasihan yang Engkau anugerahkan bagi setiap kami manusia yang berdosa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sungguh berbahagia setiap kita yang sudah diampuni dosanya oleh Tuhan. Oleh sebab itu ada berita anugerah disampaikan bagi kita. Kolose 1:13 sampai 14 berbunyi demikian. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan, yaitu pengampunan dosa. Di dalam Dia kita memiliki penebusan, yaitu di dalam dosa. Sungguh itu berita anugerah yang bagi kita yang percaya kepadanya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama berdiri. Dengan jujur dan sikap hormat, kita memperbarui komitmen kita dengan membaca 10 hukum Allah yang terdapat pada Keluaran 20 ayat 3 sampai 17 yang berbunyi demikian. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit yang di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu,
Jangan menghini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Kini kita saatnya akan menyiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Jemaat Tuhan silakan duduk. Biarlah kita bawa tubuh kita sebagai persembahan yang kudus kepada Tuhan. Biarlah telinga kita juga kita siapkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Sehingga kita boleh menjadi penyembah yang sejati. Bapa, ku persembahkan tubuh. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Mari jemaat bersama-sama berdiri. Kita katakan kepada Bapa, ku persembahkan tubuhku. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Sembah Kau ya Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, Ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah kerinduan kami di hadapan Engkau. Kami mau mempersembahkan waktu pemberitaan firman Tuhan yang ada di depan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mau mempersembahkan hati yang rindu, hati yang mau taat ketika firman-Mu mengajar kami pada pagi hari ini. Berkatilah waktu ini ya Tuhan, biarlah Allah Roh Kudus bekerja di dalam hati dan pikiran setiap kami, supaya kami boleh mendengar apa yang ingin Tuhan sampaikan. Pada waktu kami mendengar, kami mengerti. Pada waktu kami mengerti, kami diyakinkan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami berserah. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom Saudara. Saudara, senang sekali bisa beribadah bersama-sama dengan saudara jemaat GKKA Banjarmasin di tempat ini. Ya, nama saya Lucky Samuel.
sehari-hari saya melayani sebagai rohaniwan penuh waktu di GKI Mangga Besar di Jakarta, selain beberapa tugas mengajar teologi ibadah dan praktek ibadah di Sekolah Tinggi Teologi, saudara ya. Saudara, meskipun ini baru pertama kali saya datang ke kota Banjarmasin dan beribadah bersama-sama dengan saudara di GKK Banjarmasin, tetapi sesungguhnya saudara, saya tidak pernah menganggap GKKA itu sebagai gereja yang asing buat saya dan keluarga. Ya, saya berasal dari kota Balikpapan, lahir sampai besar di kota itu, saudara. Lalu kemudian saudara, adik saya yang nomor 2, saudara, sampai hari ini masih berjemaat di GKKA Balikpapan. Ya, orang tua kami dulu juga terlibat dalam pelayanan di awal-awal GKKA Balikpapan itu dirintis, saudara ya. Nah, jadi saudara sekalian, datang ke tempat ini meskipun pertama kali, saudara sekalian, saya tidak merasa gereja ini sebagai gereja yang asing begitu, saudara ya. Saya sering sekali dulu mendengar cerita tentang GKKA Banjarmasin dan senang sekali pada akhirnya boleh langsung datang ke tempat ini dan secara khusus beribadah bersama-sama dengan saudara. Senang sekali juga boleh bertemu kembali dengan teman-teman yang lama ya, dan juga tentu saja senang bertemu dengan saudara-saudara yang baru pertama kali ada kesempatan bagi kita untuk ketemu, saudara ya. Nah, saudara, teks Alkitab yang diberikan kepada saya untuk kita bersama-sama renungkan pada pagi hari ini terambil dari Mazmur nomor yang kedua, Mazmur pasal yang kedua. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Mazmur nomor 2 atau Mazmur pasal 2. Kalau saudara sudah menemukan bagian firman Tuhan ini, saudara perhatikan Alkitab saudara. Saya akan membacakannya bagi saudara sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Oh, dia yang bersemayam di sorga tertawa. Tuhan mengolok-olok mereka. Maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana. Terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan, sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Jafar, remember your place. Jafar, ingat posisimu. Saudara, itu adalah salah satu adegan yang muncul di film Aladdin. Kalau saudara pernah menontonnya, saudara, yang terakhir, saudara. Di dalam adegan itu, saudara sekalian, dikisahkan saat itu Jafar sebagai penasehat dari kerajaan Agrabah. Dia sedang menyampaikan saran, menyampaikan pendapatnya kepada sang Sultan Agrabah itu, saudara. Tetapi kemudian saudara sekalian, di dalam obrolan itu suasana menjadi memanas begitu, saudara ya. Karena apa, saudara? Karena Jafar ini, saudara sekalian, dengan lancang berusaha untuk menekan sang Sultan, memaksa sang Sultan untuk menuruti agenda pribadinya, saudara. Ketika itu terjadi, saudara, meresponi Jafar yang ngelunjak ini, saudara. Sang Sultan Agrabah kemudian dengan nada yang tegas dan keras berkata, Jafar,
Ingat posisimu. Saudara, saya kira ini adalah respon yang sangat wajar sekali, saudara. Karena kalau kita mengikuti adegan itu, kalau saudara pernah melihat filmnya, saudara pasti bisa membayangkan apa yang sedang saya sampaikan di sini, saudara. Saat itu, saudara, Ja'far ini sudah mulai lupa siapa dirinya. Ja'far ini sudah mulai lupa bahwa dirinya bukan sultan. Ja'far mulai lupa bahwa tugasnya yang utama adalah melayani sang sultan. Ja'far ini, saudara, mulai lupa bahwa tugasnya adalah melakukan agenda sang sultan dan bukan agenda dirinya. Dan kalau saudara tahu kisah Ja'far di dalam film Aladin ini, saudara, atau cerita Aladin ini, saudara, memang Ja'far ini bercita-cita untuk menjadikan dirinya sultan di kerajaan Agrabah itu. Saudara, kisah tentang Ja'far ini hanyalah sebuah kisah dongeng. Tetapi saudara sekalian, Ja'far yang adalah tokoh antagonis, Ja'far yang adalah tokoh yang licik, jahat, yang mungkin tidak kita sukai sebagai penonton, saudara. Di saat yang sama, tokoh Ja'far sesungguhnya adalah gambaran yang akurat dari kecenderungan manusia yang seringkali lupa diri. Ja'far adalah gambaran yang akurat dari kecenderungan kita, saudara, sebagai manusia yang seringkali lupa dengan posisi kita. Saudara, kalau mau jujur, saudara sekalian, bukankah sebagai manusia, saudara sekalian, kita tidak lebih baik daripada Ja'far? Ja'far lupa dirinya, lupa posisinya di hadapan sesama manusia. Tetapi manusia di dunia nyata, bukan di kisah dongeng, manusia di dunia nyata bahkan bisa lupa diri, lupa posisinya di hadapan Tuhan Sang Penciptanya. Saudara, itulah yang kita temukan di dalam Mazmur pasal 2, secara khusus ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga yang tadi kita baca. Dikatakan di situ, saudara sekalian, bangsa-bangsa, suku-suku bangsa, raja-raja dunia, para pembesar, mereka semua bermufakat bersama-sama untuk apa, saudara? Untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Mereka mengambil keputusan pada waktu itu, saudara sekalian, untuk tidak mau lagi tunduk kepada kedaulatan Tuhan. Mereka mengambil keputusan, mereka menolak pengaturan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Apakah ini hanya terjadi kepada manusia yang hidup di zaman pemazmur yang menulis Mazmur ini, saudara? Saya yakin kita semua tahu jawabannya tidak, saudara. Sejak manusia jatuh dalam dosa, saudara, inilah kecenderungan manusia. Menolak hidup di bawah otoritas Allah. Berusaha keluar dari bayang-bayang Allah. Berusaha untuk membangun dirinya sendiri tanpa Allah. Menolak hidupnya di bawah otoritas Allah, saudara. Dan ngomong-ngomong, saudara sekalian, kalau kita berpikir, kalau kita beranggapan, oh, itu adalah problemnya orang-orang ateis. Itu adalah problemnya orang-orang yang tidak percaya bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu eksis. Saudara, orang-orang yang digambarkan di dalam Mazmur pasal 2 ayat 1 sampai 3, saudara, bukan orang ateis. Mereka adalah orang-orang yang jelas tahu bahwa Tuhan itu ada. Mereka juga adalah orang-orang yang percaya bahwa Tuhan itu ada. Mereka adalah orang-orang yang tahu bahwa mereka harus tunduk kepada Tuhan. Tetapi saudara sekalian, mereka mengambil keputusan untuk menolak kedaulatan Tuhan, menolak otoritas Tuhan atas kehidupan mereka. Oh, atau saudara sekalian, saudara mungkin berpikir, oh, orang yang suka memberontak terhadap otoritas Allah itu adalah orang-orang yang hidupnya tidak bermoral. Orang-orang yang mau hidup sembarangan, hidup bebas, bebas melakukan apa saja. Mereka pasti tidak mau tunduk di bawah otoritas Allah karena mereka ingin hidup sebebas-bebasnya. Tetapi saudara sekalian, faktanya ada banyak orang yang hidupnya bermoral sangat tinggi di mata masyarakat. Dikenal sebagai orang yang baik, dikenal orang yang sangat dermawan, mungkin dikenal sebagai orang yang mulia dalam segala tindak tanduknya, saudara. Dan tetap saja, saudara, orang-orang yang bermoral tinggi ini, saudara, menolak Tuhan. Mereka merasa tidak membutuhkan Tuhan sebab mereka merasa hidup mereka sudah sangat baik. Hidup saya oke-oke saja, saya sangat baik. Dan saya tidak membutuhkan Tuhan. Karena perbuatan baik saya itu lebih dari cukup untuk menyelamatkan saya.
Saya tidak perlu tunduk di bawah otoritasnya Tuhan. Atau mungkin saudara sekalian, kita berpikir, oh problem seperti itu hanyalah problemnya orang-orang yang non-Kristen. Karena mereka adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Pastilah, itu sudah jelas. Mereka akan menolak hidup di bawah otoritasnya Allah. Apakah benar demikian, saudara? Saudara, kenyataannya kita sama-sama tahu, saudara, bahwa percaya kepada Tuhan Yesus tidak otomatis membuat kita lebih mudah menjadi orang-orang yang taat, bukan? Betul tidak, saudara? Tiap hari, tiap saat, kita bergumul untuk tunduk kepada otoritas Allah. Tiap hari, tiap saat, saudara sekalian, kita bergumul untuk makin hari makin taat kepada Tuhan yang kita sembah. Seringkali, saudara, kita gagal. Seringkali, saudara, kita menolak cara Tuhan. Kita memilih cara kita sendiri, saudara. Saudara, Alkitab dengan gamblang dan dengan sangat tegas menyatakan di ayat yang pertama bahwa segala usaha manusia untuk memberontak kepada Allah, segala upaya manusia untuk menolak otoritas Allah itu adalah perbuatan yang sia-sia. Saudara, bahkan ayat 4, saudara, menyatakan dengan ironis sekali, saudara, dengan bahasa sindiran, bahasa yang sangat sarkastik, saudara. Dikatakan apa, saudara? Allah yang bersemayam di sorga itu apa, saudara? Ayat 4. Apa, saudara? Tertawa. Saudara, seberapa sering saudara membaca Alkitab, saudara menemukan ada catatan di situ Allah itu tertawa, saudara? Gak banyak ya, saudara ya? Betul ya, saudara ya? Tetapi di sini sudah dituliskan Allah itu tertawa melihat apa yang coba dilakukan oleh manusia. Bahkan kalau itu kurang keras begitu, saudara ya. Dilanjutkan di bagian yang berikutnya, saudara. Tuhan itu mengolok-olok mereka. Dengan kata lain, saudara sekalian, pemazmur ingin mencoba menggambarkan dengan bahasa manusia. Segala usaha manusia sekeras apapun, sekompak apapun untuk memberontak terhadap otoritas Allah, itu gak ngefek, saudara. Itu percuma, itu sia-sia. Saudara, kami di Kalimantan Timur akrab juga dengan sungai, sama seperti saudara di tempat ini, saudara. Meskipun saya di Balikpapan lebih akrab dengan laut, tetapi kota Samarinda ada sungai Mahakam yang juga saudara tahu ya, saudara ya. Nah, di sini saudara ada sungai Barito. Saya sempat diajak untuk kemudian melihat sungai Barito, saudara ya. Saudara bayangkan satu kali ya, teman saudara atau anggota keluarga saudara lalu kemudian bilang begini, antarin aku ke sungai Barito dong. Ngapain? Mau makan soto? Oh enggak. Udah bosan makan soto mungkin, misalnya begitu, saudara ya. Mau ngapain ke sungai Barito? Ya, aku mau lompat dari jembatan, lalu nyemplung ke dalam sungai Barito. Loh, mau ngapain? Aku mau minum airnya sampai habis. Coba bayangkan sebentar, saudara. Pastilah saudara akan mulai pegang-pegang kepalanya teman kita atau saudara kita itu ya. Kayaknya lebih panas dari biasanya begitu ya. Lalu kemudian saudara mulai bertanya, hah? Nggak salah? Ada korslet mungkin di bagian otak tertentu sehingga mungkin perlu dijamper pakai aki mobil begitu, saudara, biar normal lagi misalnya begitu, saudara ya. Nggak salah begitu ya. Kenapa, saudara sekalian? Karena kita tahu itu adalah tindakan yang sia-sia. Nggak mungkin itu bisa terjadi. Nggak mungkin itu bisa terpenuhi. Nggak mungkin itu bisa terwujud. Dan bukan hanya sekedar tindakan itu adalah tindakan sia-sia, tetapi tindakan itu adalah tindakan yang mencelakakan, saudara. Itulah sebabnya, saudara sekalian, di ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-9 sudah ditegaskan bahwa untuk perbuatan yang sia-sia itu, saudara, Allah bahkan akan bertindak di dalam murkanya yang kudus untuk menghukum orang-orang yang memberontak kepadanya, untuk menghukum orang-orang yang menolak hidup di bawah otoritas Allah. Maka dengan kata lain, saudara, sekali lagi, segala usaha manusia untuk menolak otoritas Allah bukan hanya sekedar sia-sia, tetapi juga berbahaya karena itu mencelakakan kehidupan kita.
Saudara, Mazmur pasal 2 ini ditulis untuk memberikan kepada kita peringatan. Mazmur pasal 2 ini saudara menawarkan kita sebuah pilihan yang lebih tepat, pilihan yang lebih bijaksana. Daripada kita bertindak sia-sia dan mencelakakan diri kita dengan memberontak kepada Tuhan sebagaimana gambaran di dalam Mazmur ini saudara. Ayat 11 memberitahukan kepada kita apa yang seharusnya kita lakukan. Apa bunyinya saudara? Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Daripada memberontak, daripada menolak otoritas Allah, beribadahlah kepada Allah dengan takut dan gemetar. Saudara, di dalam bahasa aslinya kata beribadah ini saudara punya dua pengertian yang saling terkait satu sama lain. Pengertian yang pertama, kata beribadah di sini saudara sekalian artinya adalah mengabdi. Karena bahasa Ibraninya itu adalah abad. Abad, abdi. Sudah lihat saudara ya, ada kaitannya saudara karena ini satu rumpun saudara ya, akar katanya ya. Tetapi pengertian yang kedua saudara dari kata beribadah itu adalah seperti apa yang kita lakukan sekarang. Beribadah di dalam konteks kebaktian. Karena kata Ibraninya adalah abodah, ibadah. Abad, abdi, abodah, ibadah, saudara ya. Saudara, Mazmur pasal 2 ayat yang ke-11 ini memanggil kita daripada melakukan sesuatu yang sia-sia. Ayo beribadah kepada Allah, ayo mengabdi kepada Allah, ayo minggu dan minggu. Setiap kali kita ada kesempatan kita mau beribadah kepada Tuhan. Saudara, kenapa saudara sekalian? Kenapa ini adalah pilihan yang paling baik, pilihan yang paling tepat yang harus diambil oleh setiap kita. Khususnya sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, saudara. So yang pertama, saudara sekalian, beribadah kepada Tuhan itu adalah ekspresi yang eksplisit, yang nyata, yang kelihatan dari pengabdian kita kepada Allah. Saudara, apa yang kita lakukan tiap hari Minggu tidak pernah sekedar rutinitas. Karena kita orang Kristen, KTP kita Kristen, lalu hari Minggu kita kebaktian. Bukan cuma sekedar itu, saudara. Setiap kali kita beribadah, saudara sekalian, sesungguhnya kita sedang menunjukkan, mewartakan, memberitahukan kepada dunia ini secara eksplisit bahwa kita adalah orang-orang yang tunduk dan menyembah kepada Allah Tritunggal, yaitu Allah yang dinyatakan oleh Alkitab. Setiap kali saudara sekalian kita beribadah seperti hari ini, saudara, kita sedang menyatakan, mendeklarasikan bahwa mengabdi kepada Allah itu bukan cuma sekedar ide, konsep di otak saja, itu bukan cuma sekedar di bibir mulut saja, tetapi itu nyata. Pada waktu kita datang menyembah Tuhan, saudara. Lewat pujian yang kita naikkan, doa-doa yang kita panjatkan di hadapan Tuhan, dan bahkan nanti saudara kita memberikan persembahan saudara. Dan seluruh tindakan beribadah yang lainnya saudara. Semua itu saudara adalah bentuk pernyataan yang tegas, yang kuat. Saya mau mengabdikan diri saya kepada Allah. Saya mau menyatakan dengan jelas bahwa hidup saya adalah milik Tuhan dan hanya untuk Tuhan saja. Saudara, itu sesungguhnya yang sedang kita lakukan setiap kali hari Minggu seperti saat ini kita beribadah pada Tuhan. Kita menyatakan bahwa kita mau mengabdikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara, tentu saja mengabdi kepada Tuhan tidak hanya bicara soal beribadah di gedung gereja, saudara. So pada waktu saudara sekalian kita beribadah, sesungguhnya kita saat ini saudara sedang membawa dan mensyukuri semua pengabdian kita di dalam keseharian kita, baik itu di rumah tangga, baik itu di tengah-tengah keluarga, pekerjaan, studi, semuanya saudara. Semua pengabdian itu kita bawa di hari Minggu pada waktu kita beribadah, kita mau persembahkan kembali kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita sadar sepenuhnya bahwa kemampuan untuk mengabdi kepada Tuhan pun itu adalah anugerah Tuhan, itu datangnya dari Tuhan. So maka penting sekali bagi kita untuk beribadah dengan sungguh-sungguh di hadapan Allah. Karena ini bukan cuma sekedar aktivitas. Sudah pada waktu kita mengatakan, Tuhan saya mau mengabdi kepadamu. Saya mau menyerahkan hidup saya kepadamu. Saya mau tunduk di bawah otoritas Tuhan.
maka beribadahlah dengan sungguh-sungguh, saudara sekalian. Kalau selama ini saudara sekalian, saudara mungkin kurang serius di dalam mempersiapkan diri beribadah kepada Tuhan di hari Minggu, mari berubah. Kalau selama ini saudara sekalian, saudara mungkin kurang antusias ketika saudara beribadah karena berbagai macam alasan yang sebagian besar mungkin valid, masuk akal, saudara. Tapi kalau itu mempengaruhi kesungguhan kita dalam beribadah kepada Tuhan, saudara, mari kita berubah. Karena apa yang kita lakukan ini, saudara, bukan cuma sekedar aktivitas, ini adalah ekspresi pengabdian kita kepada Allah yang kita sembah, saudara. Yang terakhir, saudara, beribadah kepada Tuhan itu adalah wujud kerelaan kita, kesediaan kita untuk dikalibrasi oleh Allah. Saudara, kalau saudara punya timbangan, saudara ya, sudah tahu timbangan itu satu waktu dia akan bergeser dari yang seharusnya, sehingga menjadi tidak akurat lagi. Perlu yang namanya dikalibrasi atau perlu disetel ulang, saudara, supaya akurat lagi. Atau kalau saudara pergi ke pom bensin, saudara ya, saya nggak tahu apakah di Banjarmasin saudara pernah melihat, tapi saya pernah melihat, saudara, dulu, termasuk di Jakarta juga, ada stiker-stiker yang bertuliskan seperti ini, saudara. Mesin ini atau pompa ini sudah dipera ulang. Pernah lihat, saudara, tulisan itu? Nah, itu artinya, saudara sekalian, sudah disetel lagi supaya akurat berdasarkan standar. Ya. Atau misalnya, yang mungkin lebih sering saudara temui, saudara ya. Tapi saya tidak tahu apakah saudara pernah mengalami, saudara. Saya pernah, saudara. Saudara, di handphone kita, di smartphone kita ada aplikasi Google Maps. Ya, yang kita pakai terus, teman-teman orang muda pasti terbiasalah dengan aplikasi ini, saudara ya. Saudara, satu kali, saudara, Google Maps itu akan meminta kita untuk menggerak-gerakkan handphone kita. Kira-kira diputar-putar seperti ini, saudara. Kenapa, saudara sekalian? Karena sinyal GPS yang ada di dalam smartphone kita itu, saudara, mulai tidak akurat, mulai ngaco ketika kemudian menerima dan mengirimkan sinyal ke satelit, saudara. Maka kemudian perlulah sebuah tindakan yang namanya kalibrasi itu, saudara ya. Diputar-putar sampai kemudian dia bisa akurat lagi begitu, saudara. Sampai kemudian dia bisa menunjukkan secara tepat mana yang utara, mana yang selatan, mana yang barat, mana yang timur, saudara. Nah, saudara, sesungguhnya pada waktu kita beribadah, kita bukan hanya sekedar mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan yang kita sembah. Sesungguhnya pada waktu kita beribadah, dan ini yang lebih utama sebenarnya, saudara. Pada waktu kita beribadah, Allah itu sedang melakukan sesuatu kepada kita. Allah itu sedang mengkalibrasi, menyetel ulang diri kita, saudara. Apa yang disetel ulang di dalam diri kita? Hati kita, hasrat kita. Yang mulai mencong sana sini, saudara, kanan kiri, yang mulai merindukan hal-hal yang lain di luar Allah, di luar kebenaran firman Allah, yang mulai mengejar hawa nafsu dunia ini, yang mulai mengejar apa yang diinginkan oleh dunia ini, saudara. Dikalibrasi ulang, disetel ulang, supaya hati kita, hasrat kita yang paling dalam, our deepest longing, deepest desire, itu kembali kepada yang seharusnya, yaitu kembali terarah kepada Allah yang kita sembah. Kembali mengabdi hanya kepada Tuhan yang mengasihi kita dan yang telah menyelamatkan kita. Maka perhatikan, saudara sekalian, kalau saudara memperhatikan liturgi gereja kita, saudara sekalian, gereja saudara di tempat ini, saudara. Dari awal beribadah, saudara, ada panggilan beribadah yang disampaikan kepada saudara, betul Bapak Ibu Saudara? Ya. Panggilan beribadah lalu kemudian dilanjutkan dengan votum, saudara, menegaskan bahwa pertolongan kita atau artinya kesempatan kita untuk bisa beribadah bersama-sama itu karena ada Tuhan yang menolong kita, memampukan kita, yang memanggil kita, mengundang kita, saudara. Dari awal kebaktian itu dimulai, saudara sekalian, kita sudah langsung diberitahu, saudara, Tuhan itu Allah, engkau dan saya bukan Allah. Lanjut kebaktian, saudara. Pada waktu kita bersama-sama diberi kesempatan untuk datang mengaku dosa.
Hari itu saudara sekalian, saat itu saudara, kita kembali diingatkan bahwa sesungguhnya begitu banyak problem dalam kehidupan kita. Hidup kita porak-poranda. Apa yang kita pikir baik, apa yang orang lain lihat baik, apa yang dipikir orang begitu indah dari hidup kita. Tapi kita tahu di hadapan Tuhan bagaimana hidup kita saudara. Dan di saat itu saudara, kita tahu bahwa keputusan yang terbaik bukan lari dari Tuhan, tapi datang kepada Tuhan dengan rendah hati. Mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Mohon sekali lagi anugerah pengampunan dari Tuhan. Hati kita, hasrat kita dikalibrasi ulang, diingatkan apa? Tuhan itu Allah. Engkau dan saya bukan Allah. Demikian terus saudara sekalian, sampai di kebaktian itu selesai saudara. Semua tindakan yang kita lakukan dalam ibadah seperti yang kita lakukan saat ini sudah 1 jam, 1,5 jam. Semua ini saudara sekalian dipakai oleh Allah, menjadi sarana bagi Allah untuk apa saudara? Untuk membentuk kita, menyetel ulang hati kita. Supaya senantiasa tertuju dan tertuju lagi kepada Allah. Dan itulah yang Allah lakukan saudara pada waktu kita beribadah seperti saat ini. Maka sekali lagi saudara sekalian, pesan yang sama yang saya ingin sampaikan kepada saudara. Penting bagi kita untuk beribadah dengan sungguh-sungguh. Supaya engkau dan saya boleh mengalami kalibrasi, setel ulang dari Allah itu saudara. Saudara, kalau engkau mendapati kenapa kehidupanmu sebagai orang Kristen sudah sekian lama dalam keseharianmu, masih ada banyak hal yang belum berubah. Masih ada banyak kebiasaan-kebiasaan yang belum berubah, yang tidak seharusnya. Mungkin saudara, mungkin karena selama ini ketika engkau datang beribadah, engkau kurang sungguh-sungguh. Saya ulang sekali lagi saudara. Kalau selama ini engkau mendapati kehidupanmu tidak berubah sebagai orang Kristen, semakin serupa Kristus. Mungkin saudara, salah satu penyebabnya karena engkau tidak beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Pada waktu engkau tidak beribadah dengan sungguh-sungguh pada Tuhan, saudara, engkau itu seperti menutup pintu hatimu. Membatasi Allah, engkau menolak untuk dikalibrasi ulang oleh Allah. Engkau menolak untuk disetel ulang oleh Allah. Dan itulah sebabnya saudara, engkau tidak mengalami transformasi yang dari Allah itu saudara. Maka sekali lagi saudara sekalian, penting bagi kita untuk beribadah dengan sungguh-sungguh, mengizinkan Allah terus dan terus di dalam anugerah dan kebaikannya, menyetel ulang hati kita, hasrat kita, kembali dan kembali lagi kepada Tuhan. Secara khusus dengan rendah hati dan penuh kasih saya ingin mengundang Bapak Ibu Saudara yang mungkin masih beribadah dari rumah sampai hari ini. Saudara, beribadah di rumah itu baik. Pada waktu kita tidak bisa beribadah di gereja. Karena apapun alasannya. Tapi pada waktu kita bisa beribadah di gereja, terlebih baik engkau dan saya beribadah kembali di gereja bersama-sama dengan umat Tuhan. Ada banyak hal-hal yang tidak bisa tergantikan pada waktu kita tidak beribadah bersama-sama di gereja, saudara. Mari saudara sekalian, kembali kita menyerahkan diri kita untuk terus-menerus beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, minggu demi minggu. Saudara masih ingat dengan perkataan Sultan Agrabah kepada Ja'far tadi? Masih ingat saudara? Apakah sebaiknya saya ulang saudara dari awal lagi khotbah saya? Ja'far, remember your place. Ingat posisimu. Saudara, hari ini firman Tuhan seolah mengingatkan kita sekali lagi akan hal yang sama. Remember our place before God. Ingat posisi kita di hadapan Tuhan. Tuhan adalah Allah yang berdaulat atas hidup kita. Tuhan adalah Allah yang punya hak untuk menentukan segala sesuatu di dalam seantero semesta ini. Dan termasuk juga di dalam kehidupan kita. Maka saudara, mari kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Mari saudara sekalian, kita terus mengabdi kepada Tuhan.
seumur hidup kita. Apakah mudah? Jelas tidak, saudara. Kita semua sama-sama bergumul, kita semua sama-sama orang yang lemah, kita semua sama-sama orang yang keras kepala. Nggak gampang, saudara sekalian. Tetapi sesungguhnya ini adalah pilihan yang terbaik, saudara. Ini adalah pilihan yang paling benar, paling bijaksana, paling indah dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Karena apa, saudara? Perhatikan bagaimana Mazmur ini diakhiri, saudara. Di ayat yang ke-12, saudara sekalian, dikatakan seperti ini. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Berbahagialah semua orang yang bukan berlari dari Tuhan, yang bukan melawan Tuhan, tapi datang kepada Tuhan. Tunduk di bawah otoritas Tuhan. Berlindung di dalam anugerah Tuhan. Saudara, engkau ingin bahagia? Mari datang kepada Tuhan. Berlindung padanya, hidup di bawah otoritasnya. Dan engkau akan menikmati kebahagiaan yang sejati itu. Sebab Allah yang kita percaya, Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang baik. Amin, Bapak Ibu Saudara. Allah yang kita percaya itu adalah Allah yang suka memberi, Allah yang tidak pernah menahan-nahan berkatnya yang terbaik untuk kita anak-anaknya. Pertanyaannya adalah, apakah berkat kebahagiaan yang sejati yang dari Allah itu yang terus-menerus kita harapkan, kita nantikan, kita kejar dalam kehidupan kita? Atau kita terlalu sibuk dengan kebahagiaan versi kita sendiri? Saudara, kiranya Tuhan menolong setiap kita untuk boleh melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, kami sudah selesai membaca dan merenungkan firman-Mu di dalam kebaktian pada hari ini. Kini tiba waktunya bagi kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Kami berdoa biarlah Allah Roh Kudus yang telah menuntun kami merenungkan firman-Mu saat ini adalah Allah Roh Kudus yang sama yang akan memampukan kami untuk berjalan di dalam kehendak firman Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini yang mengajar kami ya Tuhan. Itu adalah bukti Tuhan sangat mengasihi kami. Kami bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sungguh firman Tuhan di pagi ini mengingatkan bagaimana kita boleh menjadi orang yang berbahagia, yang berlindung dalam naungan Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari saya undang berdiri. Dengan sikap hormat kita akan mengikrarkan pengakuan kita, yaitu pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita. Ia dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk. Shalom. Shalom. Sungguh indah ya ketika kita boleh diberi kesempatan oleh Tuhan datang ke ibadah di pagi hari ini. Saya percaya di pagi hari ini kita dengan penuh sukacita tadi datang ke sini ya. Dan sebelum saya mengajak untuk menyapa kiri dan kanan, saya ingin bertanya, apakah ada yang baru pertama kali hadir dari ibadah di pagi hari ini? Saya persilakan apabila ada untuk berdiri.
Ya, terima kasih. Terima kasih. Kami sangat senang dan saya mewakili seluruh jemaat di sini mengucapkan selamat datang, selamat beribadah bersama-sama kami. Nanti tolong boleh ninggalkan data supaya kami bisa berhubungan lebih lanjut lagi ya. Oke. Dan silakan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus beri salam kepada saudara kita yang sebelah kiri maupun kanan, depan atau belakang dengan salam namaste. Saya percaya kita semua punya kerinduan ingin membuka masker kita, tapi jangan dulu ya. Kita ingin memberikan senyum yang terbaik, tapi saya percaya ketika kita memberikan senyum yang terbaik, ada sukacita bagi kita semua. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kini saatnya kita akan memberikan persembahan di mana berkat yang Tuhan berikan, yang percayakan kepada kita, boleh kita kembalikan kepadanya. Dan saya akan membacakan ayat yang terambil dalam 2 Tawarik 31 ayat 12 yang berbunyi dengan demikian. Sebelumnya persembahan itu boleh diberikan melalui kode QR yang ada di depan kursi kita, kursi Bapak Ibu itu, atau kode QR yang dibagikan melalui channel YouTube juga, kode QR yang dibagikan melalui apa lagi ya, warta gereja, dan juga bisa transfer melalui rekening gereja, serta ada juga tadi dibagikan amplop bagi yang mungkin tidak bisa meng-scan kode QR-nya, boleh memberikan setelah kita selesai kebaktian. Ya, sekali lagi saya akan membacakan 2 Tawarik 3, oh ya, satu lagi persembahan sebanyak 2 kali, satu untuk syukur dan satu untuk misi. Oke, saya akan bacakan firman Tuhan yang terambil dalam 2 Tawarik 31 ayat 12 yang berbunyi dengan demikian. Dan dengan setia mereka membawa segala persembahan khusus, persembahan perpuluhan, dan persembahan kudus itu ke sana. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Bersama-sama kita katakan, kini ku persembahkan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, karena hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Terima kasih juga karena Tuhan sudah memberikan firman-Mu kepada kami, yang sudah menegur kami, yang sudah mengajar kami bagaimana kami harus bersikap di dalam ibadah. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur juga untuk berkat-berkat-Mu yang telah Kau limpahkan di dalam kehidupan kami, melalui pekerjaan dan usaha kami, sebagai jalan Tuhan melimpahkan berkat kepada kami. Dan saat ini Tuhan, kami mengembalikan sebagian berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami melalui persembahan saat ini. Kiranya Tuhan menerima, menguduskan, dan Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan kepada bendahara yang mengelolanya,
dan biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat, kita akan lanjutkan dengan doa syafaat. Para pria akan berdoa untuk Pulau Bali dengan penduduk yang ada di sana, dengan gereja-gereja yang ada di sana. Doakan anak-anak Tuhan yang ada di Pulau Bali supaya mereka sungguh-sungguh bisa menjadi berkat bagi masyarakat di sana sehingga menjadi teladan ataupun menjadi saksi. Doakan juga pejabat-pejabat yang bertugas di Pulau Bali supaya juga bisa menjadi teladan. Itu para pria ya. Para wanita akan berdoa untuk kebutuhan pelayanan hamba Tuhan di pelosok. Doakan juga sekolah-sekolah teologi boleh memperhatikan akan hal ini karena tidak banyak hamba-hamba Tuhan yang mau melayani di daerah pelosok di pedesaan. Juga doakan untuk bidang penginjilan di gereja kita supaya dapat menjadi berkat bagi jemaat yang ada di sini ataupun keluarga-keluarganya bisa menjangkau keluarga-keluarga yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita akan berdoa bersama-sama untuk pokok doa tadi. Bapa di dalam surga, saat ini Tuhan kami berdoa untuk kebutuhan hamba Tuhan di daerah pedesaan ataupun pelosok Tuhan. Kami berdoa memohon kepadamu Tuhan, biarlah lembaga-lembaga ataupun sekolah-sekolah teologi bisa memikirkan tentang hal ini sehingga kebutuhan akan hamba-hamba Tuhan di daerah pelosok ini boleh terpenuhi. Kami sering mendengar informasi Tuhan bahwa di pelosok banyak juga sudah anak-anak Tuhan yang percaya, tetapi mereka terbengkalai, mereka tidak terawat imannya sehingga mereka mudah untuk menyeberang ke tempat yang lain. Tuhan tolong kiranya kirimkanlah hamba-hamba Tuhan yang mau melayani di daerah pelosok sehingga boleh mengembalakan anak-anak Tuhan ataupun jemaat yang ada. Terlebih Tuhan, hamba-hamba Tuhan ini bisa dipakai oleh Tuhan untuk mengabarkan Injil kepada orang-orang yang ada di pelosok, di desa Tuhan. Makasih Tuhan, inilah doa kami. Kami juga berdoa untuk bidang penginjilan di GKKA ini Tuhan, kiranya Tuhan terus memberkati segala program-program yang sudah direncanakan dan bila program ini boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan dan pakailah kami Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang, terutama bagi jemaat-jemaat yang ada di tempat ini, yang mereka mungkin rindu, keluarganya boleh dijamah oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Amin. Kita lanjutkan doa kita. Untuk kaum wanita, akan berdoa untuk jemaat yang sedang sakit. Boleh Bapak Ibu baca, boleh Ibu-ibu baca sendiri. Kemudian kaum pria akan berdoa untuk jemaat yang berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran ataupun ulang tahun pernikahan. Silakan disimak sebentar nama-namanya. Sudah, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam sorga, saat ini kami berdoa Tuhan untuk jemaat yang sakit Tuhan, kiranya Tuhan menolong, menyembuhkan Bapak Sitorus, Bapak Muhayantinus, Bapak Andi Cahyono, Bapak Budi Hartono, mereka yang sudah sekian lama Tuhan menderita sakit penyakit, kiranya Tuhan memberikan mereka kekuatan, Tuhan memberikan mereka kesabaran, bahkan jemaat keluarganya yang merawatnya Tuhan juga berikan mereka juga kesabaran, bahkan ketika mereka harus memeriksakan sakit penyakit ini ke rumah sakit, tentunya mereka membutuhkan biaya. Tuhan tolong kiranya cukupi segala kebutuhan mereka, dan biarlah di tengah-tengah sakitnya Tuhan mereka tetap berpengharapan kepada Tuhan, mereka tetap memandang kepada Tuhan, dan mereka tetap bersyukur bahwa Tuhan tetap mengasihi mereka. Dan jika Tuhan berkehendak, sembuhkanlah mereka, Tuhan berikanlah mereka juga kesabaran. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Yesus. Inilah doa kami Tuhan, dan doa-doa kami ini kami serahkan ke dalam Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai pengikut Kristus, kini saatnya kita pun harus diutus untuk menjadi saksi baginya dan membagikan kasih Tuhan kepada sesama kita. Kita harus menceritakan kebenaran firman Tuhan kepada orang yang belum pernah mendengar dan kabar baik untuk keselamatan orang-orang di sekitar kita. Biar kita katakan, ku suka mengabarkan. Mengabarkan tentang hal di surga, tentang kasih Tuhanku yang mati bagiku. Ku suka mengabarkan tentang kuasa Injil, selamatkan kaum berdosa, dapat hidup kekal. Ku suka mengabarkan Injil Tuhan yang mulia, kabarkan kasih Yesus dan keselamatannya. Ku suka mengabarkan, semakin ku kabarkan pada umat semua, senang mendengarnya. Ku suka mengabarkan tentang Injil Tuhan pada yang belum dengarnya, tentang kasih Tuhan. Ku suka mengabarkan Injil Tuhan yang mulia, kabarkan kasih Yesus dan keselamatannya. Kini saatnya kita datang bersama-sama ke hadapan Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Dan biarlah segala pujian hanya Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Pujilah Dia semua ciptaannya. Pujilah Dia hai para malaikat. Puji Allah sumber berkah, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pujilah Allah yang selamatkan saya. Puji Allah yang selamatkan saya. Puji Allah, puji Dia atas berkat-Nya. Puji Allah
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari, lanjutkanlah ibadahmu di dalam keseharianmu dan jadilah saksi Kristus dimanapun engkau berada, dan bawalah serta berkat dari Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Silakan duduk, silakan mengambil saat teduh. Mari kita mendengarkan warta yang akan dibawakan oleh Muse Wayudi. Ibadah, dan kiranya kita semua hari ini boleh berjumpa dengan Tuhan melalui seluruh rangkaian ibadah pada hari ini. Kami seluruh jemaat pengurus ya mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Lucky Samuel yang hari ini telah melayani kita di dalam ibadah pertama dan kedua di pagi hari ini, dan beliau juga sudah melayani kita sejak hari Jumat ya pada komisi suami istri dan juga Sabtu di seminar ibadah. Ya, kita berterima kasih untuk hambanya yang sudah datang kemari dari Jakarta. Dan setelah ini ya siang beliau langsung akan kembali lagi ke Jakarta. Jadi nanti saudara kalau mau bersalaman atau berkenalan bisa di belakang ya setelah ibadah ini selesai. Lalu yang kedua saudara, biasanya memang disampaikan warta ya oleh pengurus atau hamba Tuhan. Nah saudara, itu bukanlah warta yang lengkap atau detail. Saudara bisa membaca warta dengan lebih lengkap terkait informasi kegiatan gereja di warta jemaat, baik itu secara digital. Kalau secara digital saudara bisa dapat kalau saudara bergabung di grup GKKA Center. Kalau saudara yang belum tergabung di grup GKKA Center, saudara bisa mendaftarkan diri di pengurus ya atau hamba Tuhan untuk bisa mendapatkan informasi-informasi terkait kegiatan gereja. Lalu gereja juga mencetak tidak sebanyak yang lalu ya warta fisik. Jadi bagi saudara yang membutuhkan warta fisik, saudara bisa ambil di penerima atau penyambut jemaat ya pada saat saudara datang. Nah di sanalah warta yang lebih detail saudara bisa lihat kegiatan maupun apa kebutuhan gereja. Saudara, lalu berikutnya kita bersyukur ya ibadah onsite kita semakin lama semakin baik ya, artinya semakin banyak saudara bisa hadir dan saudara memang terus didorong untuk hadir secara onsite. Nah, tapi beberapa hal juga mulai kembali ya, yaitu termasuk juga keterlambatan jemaat ya. Jadi saya menghimbau lagi saudara untuk bisa memperhatikan jam ibadah kita ya, terkait juga dengan tema khotbah hari ini. Bagaimana kita menghormati Tuhan adalah dengan kita beribadah kepadanya dengan rasa hormat. Nah, salah satunya adalah kita juga memperhatikan jam ibadah sehingga saudara bisa mengatur waktu dengan baik supaya ibadah boleh berjalan dengan baik dari awal saudara ya sampai akhir, saudara bisa ikuti semua dengan baik. Nah, memang saudara ya ada beberapa kendala, misalnya parkiran, kita tidak lagi bisa parkir di sebelah. Nah, tolong juga kasih masukan atau dukung kami juga ya bagaimana kita memikirkan terkait parkiran ini yang semakin penuh. Tapi kiranya saudara bisa mengatur waktu juga supaya bagaimana jangan sampai parkiran ini justru menjadi kendala kita untuk hadir saudara ya. Mari sama-sama kita berjuang untuk bisa menghormati Tuhan melalui ibadah. Lalu yang berikut, hari Rabu tanggal 21 Februari 2023, gereja akan mengadakan ibadah Rabu Abu. Nah, saudara, memang tidak semua gereja Protestan melaksanakan ibadah Rabu Abu, tapi gereja kita mengadakan dengan satu pemahaman
bahwa ibadah ini adalah semacam pembuka, saudara ya, bagi kita memasuki momen Jumat Agung dan Paskah. Rabu Abu mengingatkan kembali siapa diri kita di hadapan Tuhan. Oleh karena kita orang berdosalah, maka Tuhan itu rela memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk datang ke dalam dunia, disalibkan, mati bagi kita semua. Nah, ini menyambut atau saudara yang mengingat kembali peristiwa penyalipan ini, kita datang dengan satu kesadaran bahwa kita orang berdosa. Oleh karena itu saudara diundang untuk hadir ibadah pada hari Rabu malam tanggal 21 Februari. Lalu yang berikutnya, Komisi Remaja akan retreat ya di tahun ini, dan mereka tentu membutuhkan dukungan dari kita semua, dan mereka berjualan di kantin belakang saudara ya. Jadi kalau saudara yang ingin mendukung mereka bisa membeli produk mereka ya. Kalau ingin mendukung lebih, nggak apa-apa, produknya misalnya harga berapa, saudara kasih lebih juga, saya yakin mereka menerima dengan sukacita saudara ya. Jadi biar mereka juga ada usaha saudara ya untuk bisa mewujudkan acaranya, dan kita sebagai jemaat mendukung mereka. Lalu yang terakhir saudara, terkait Komisi Wanita, kita telah mengutus kurang lebih 13 ya ibu-ibu berangkat tadi pagi jam 9. Ibu-ibu akan mengikuti Temu Raya Wanita di Bali. Ini mungkin mereka sedang dalam perjalanan. Kita doakan mereka, kiranya mereka bisa dapat berkat di sana sebagai perwakilan dari GKKA. Namun bagi yang masih tinggal di Banjarmasin ya yang tidak ikut, KW tetap ada pada tanggal 23 Februari. Jadi hari Kamis itu masih ada KW, dan bagi mereka yang ikut TRW di Bali ya mereka ikut saudara. Kita yang tinggal ibu-ibu bisa ikut KW tanggal 23 Februari. Demikian warta hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan selamat hari Minggu. Silakan. Kiranya
Engkau Tuhan yang setia.